Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Tapi Bapak tidak akan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Isu yang kian kencang berhembus, yakni tidak hanya kabar akan bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar, tapi juga Jokowi digadang-gadang akan dicalonkan menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin. Namun sejumlah tokoh, bahkan pengurus di internal Partai Golkar, kembali mengingatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi ketua umum partai yang identik dengan warna kuning itu sangatlah ketat. Syarat-syarat untuk menjadi ketua umum di Golkar itu sangat ketat ya. Karena pengurus baik itu pusat dan daerah selama 1 periode penuh, ya kemudian mendapat dukungan 30% dari pemilik suara, ya terus kemudian aktif dalam partai selama 5 tahun, ya dan berbagai macam syarat lainnya. Jadi tidak mudah untuk menjadi ketua umum di Partai Golkar. Karena tadi sistem di Golkar itu adalah merit. Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengawal Presiden Jokowi selama hampir 2 periode pemerintahannya, mengaku sudah tak peduli dengan langkah politik Jokowi. PDIP dan Jokowi pun diklaim sudah tak ada komunikasi. Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Sementara itu, analis komunikasi politik menilai peluang Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar akan bergantung pada waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Apakah dilaksanakan saat Jokowi masih menjadi presiden atau di saat masa jabatan Jokowi sebagai presiden telah habis? Kalau Golkar konsisten istiqomah munasnya itu Desember, saya kira Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Golkar, apalagi dikaitkan dengan ketum, bagi saya agak sulit. Tapi kalau munasnya itu dilakukan sebelum Oktober, rasa-rasanya apapun bisa terjadi. Karena kekuasaan politik seorang presiden, entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam, pasti cukup powerful dan akan mengubah segala-galanya. Berdasarkan jadwal dan ketetapan partai, pemilihan ketua umum Partai Golkar akan dilangsungkan saat Munas Partai Golkar pada Desember 2024 mendatang. Ada sejumlah nama yang santer dikabarkan masuk bursa calon ketua umum. 4 diantaranya merupakan Menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Susatyo. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh apa peluang Presiden Joko Widodo jadi Ketua Umum Partai Golkar? Kita bahas selengkapnya bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Kang Ujang, kan Partai Golkar bolak-balik bilang kalau Pak Jokowi ini nyaman sama Golkar. Mulai dari saat Presiden Jokowi pertama muncul dengan dasi kuning, kemudian kemarin juga ditegaskan lagi oleh Airlangga Hartarto. Kang Ujang melihatnya maknanya apa sih? Pertama gini, kalau ingin menjadi ketua umum Golkar itu kan syaratnya 2. Pertama itu uang, yang kedua itu adalah mendapatkan restu dari presiden atau dari RI 1. Jadi pasca reformasi siapapun ketua umum Golkarnya, termasuk Pak Airlangga ketika maju jadi ketua umum Golkar, itu sudah pasti mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Nah dalam konteks ini ya soal perebutan kursi Golkar, saya sih melihat ya dalam konteks ke depan Golkar sih kalau ada pihak-pihak ya yang katakanlah ingin jadi ketua umum ya harus memenuhi persyaratan yang ketat yang ada di Partai Golkar. Nah soal kenyamanan iya, karena bagaimanapun Golkar ini menjadi jangkar bagi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ikatan Golkar dengan Jokowi memang
sudah terbangun dalam konteks 9 sampai 10 tahun terakhir ini. Tetapi memang persoalannya akan menjadi rumit ketika Pak Jokowi menginginkan misalkan maju menjadi calon ketua umum Golkar. Ini kan menjadi persoalan. Ya kalau hubungannya iya harmonis, ya dekat, sangat nyaman. Saya menganalisa sudah jauh-jauh hari kan, seperti yang dikatakan oleh Mbak Cindy, dan itu terbukti. Tetapi kalau ujungnya misalkan Pak Jokowi ingin jadi ketua umum Partai Golkar, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah digariskan oleh ADART partai. Begitu Mbak Cindy. Oke, artinya ada ART, nyaman aja nggak cukup. Tapi kalau ngeliat dinamikanya saat ini, Kang Ujang, seberapa besar sih potensi atau peluang Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar? Saya sudah katakan ke banyak teman-teman media, ya, termasuk di TV One di program yang lain. Saya mengatakan begini, ya kalau munasnya itu normal di bulan Desember 2024, maka Pak Jokowi agak sulit, agak berat untuk bisa jadi ketua umum Partai Golkar karena posisinya sudah tidak lagi menjadi presiden. Karena di 20 Oktober, artinya 2 bulan sebelum pelaksanaan Munas, itu sudah tidak jadi presiden lagi. Posisi Jokowi sudah lemah. Sudah tidak ada yang bisa mengikuti dia lagi gitu. Tetapi kalau Munasnya dimajukan di September atau jadi Munaslup, maka Jokowi punya potensi untuk bisa menjadi ketua umum Golkar. Syaratnya memang merubah aturan ADART partai tadi yang misalkan pernah aktif 5 tahun di Partai Golkar, lalu pernah jadi pengurus selama satu kepengurusan gitu. Nah, oleh karena itu kalau September itu memungkinkan Jokowi untuk bisa mengambil alih Partai Golkar menjadi ketua umum, tapi tadi syaratnya harus merubah ADART. Dan itu sangat mungkin bisa dirubah karena Munaslup itu salah satunya untuk merubah ADART. Tetapi ada juga skema yang kedua. Skema yang kedua itu seandainya Munasnya diadakan di September, artinya September Pak Jokowi masih jadi presiden, maka Pak Jokowi bisa mendorong pihak lain. Misalkan dari nama-nama yang muncul didorong untuk jadi ketua umum, tapi nanti Pak Jokowinya menjadi ketua Dewan Penasehat atau Dewan Pembina atau Dewan Pakar. Mana yang cocok untuk Pak Jokowi. Jadi dua skema itu saya melihat seandainya Munas Partai Golkarnya dilaksanakan di September ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Tetapi kalau saya melihat ya demi sehatnya partai politik gitu, demi menjaga demokrasi yang waras, yang berkeadaban ya, mestinya Munas tetap dilaksanakan di bulan Desember. Sehingga semua perjalanan partai itu ya normal, tidak dibajak di tengah jalan. Jadi Pak Jokowi seandainya ikut cawe-cawe kepada Partai Golkar dengan memajukan misalkan Munasnya di September, Munaslup, maka itu menjadi ancaman bagi demokrasi kalau menurut hemat saya seperti itu. Oke, artinya kalau Pak Jokowi mau dalam tanda kutip jadi ketua umum Partai Golkar, tadi skenario-nya 2 ya, sebelum 20 Oktober saat dia masih jadi presiden, masih ada peluang ya, atau dia bisa mengarahkan ketua umumnya yang dekat dengan dia. Nah, tapi apa dampaknya, Kang Ujang, kalau misalnya Pak Jokowi bisa jadi ketua umum Partai Golkar dengan mengubah ADART, untuk Partai Golkar sendiri apa? Ya dampaknya mohon maaf ya, ini bukan hanya bagi Partai Golkar, tetapi bagi demokrasi yang sehat itu sudah kehilangan jati dirinya demokrasi itu. Jadi bagaimana misalkan Golkar partai yang luar biasa hebat, saat ini begitu panen ya dukungan dari masyarakat misalkan, lalu juga partai yang punya pengalaman panjang dalam mengawal proses bangsa negara, tahu-tahu di tengah jalan diambil atau ketua umumnya seorang Jokowi yang tidak pernah aktif di Partai Golkar, yang tidak pernah jadi pengurus Partai Golkar. Kan ini menjadi persoalan. Oleh karena itu nanti akan merusak segala sendi-sendi kepartaian. Rekrutmen politiknya rusak, kaderisasinya juga rusak, semua demokratisasi internal juga ada dirusak. Jadi ini bukan persoalan hanya Partai Golkar saja, tapi memang kalau itu terjadi, kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum, ya merusak sendi-sendi demokrasi secara luas. Karena nanti siapapun orangnya, siapapun yang berkuasa, punya kesempatan untuk bisa membajak partai orang lain. Dan ini menjadi persoalan dalam konteks kita ingin menjadikan demokrasi sebagai sebuah rule of the game dalam konteks kita menjaga bangsa ini dengan demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat.
Kang Ujang, berarti kalau melihat kondisi di Partai Golkar sendiri di internalnya, artinya seberapa mungkin ada ART itu diubah untuk jadi karpet merah untuk Pak Jokowi? Atau juga, kan kita juga lihat ya ada beberapa pendapat, apakah ini juga bisa dilihat sebagai bentuk resistensi dari sejumlah pihak di internal Partai Golkar? Ya, saya sih lebih suka kemarin ya, ketika misalkan Pak Luhut akan mengambil alih Golkar dengan Munaslup ya. Semua kekuatan partai menolak. Pak Erlangga, Pak Akbar Tanjung, gitu ya, Pak Agung Laksono, termasuk Pak JK yang ada di luar Golkar pun katakan mantan Ketua Umum Golkar bersatu untuk menolak Munaslup, akhirnya tidak jadi. Nah, lebih baik kalau menurut hemat saya ya, tokoh-tokoh Golkar yang luar biasa punya pengalaman besar ya di Golkar itu mestinya ya menolak dalam konteks agar Pak Jokowi menjadi Ketua Umum. Ini karena tadi Pak Jokowi boleh menjadi kader, boleh masuk Golkar, tapi kalau menjadi Ketua Umum ya tadi jangan seenaknya, jangan serampangan untuk mengganti ADART, merubah ADART sesukanya. Bahkan tadi ingin menarik penyelenggaraan Munas atau Munaslup nantinya di September sebelum Pak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden. Jadi saya melihat kalau soal mungkin sangat mungkin, tetapi menurut saya ini sudah merusak akal sehat dan sudah merusak Partai Golkar ke depan. Dan justru kebatinannya agak kader-kader mungkin akan menolak, tapi sulit untuk bisa diungkapkan dalam konteks terbuka di depan publik, karena ketika Pak Jokowinya masih menjadi presiden, Munaslupnya dilaksanakan misalkan di September, ya kader-kader Golkar apa yang bisa diperbuat? Sulit untuk bisa melawan presiden, kan seperti itu. Tetapi dalam konteks kita menjaga demokrasi yang sehat, yang waras, yang berkeadaban, maka sejatinya norma-norma kepartean harus dijaga, harus diperkuat, bukan dirusak hanya untuk katakanlah Pak Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kang Ujang, oke, artinya pengaruh Jokowi sebagai presiden masih besar. Tapi kalau Kang Ujang melihatnya sebenarnya sekarang Pak Jokowi yang butuh Partai Golkar atau Partai Golkar yang butuh Pak Jokowi? Kalau pemilunya sudah beres, Golkar tidak butuh Pak Jokowi. Pencoblosan sudah beres, Golkar suaranya sudah naik. Angka quick count mengatakan katakanlah kurang lebih 15%. Di mana-mana di dapil banyak yang tadinya 1 kursi menjadi 2 kursi begitu. Nah, dalam konteks itu ya Golkar tidak butuh Pak Jokowi. Ketika pasca pencoblosan saat ini yang butuh adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi akan selesai di 20 Oktober 2024, butuh benteng, butuh rumah, butuh pengaman ketika beliau tidak lagi menjadi presiden. Karena kalau tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, itu kan cenderung bisa dikerjai oleh lawan politik ke depan. Oleh karena itu butuh benteng pengaman, butuh rumah, butuh sandaran, butuh posisi, butuh jabatan. Ya apalagi di Golkar, partai besar di parlemen, dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Pak Jokowi seandainya yang bersangkutan ada di Partai Golkar. Jadi yang butuh Pak Jokowi, begitu. Oke. Oke, Kang Ujang, kalau misalnya Pak Jokowi maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar, masuk ke dalam salah satu kandidat kemudian, apa dampaknya kepada peta politik nasional, terutama juga PDI Perjuangan? Ya, Pak Jokowi akan berkuasa lagi. Dia kendalikan Partai Golkar, punya kekuatan di parlemen, salah satu partai terbesar. Ya tentu dalam konteks hubungan atau relasi dengan PDIP ya Pak Jokowi akan jalan sendiri. Dan dalam konteks itu nanti Golkar ada di pemerintahan Prabowo Gibran dan PDIP ada dalam oposisi. Dan dalam konteks itu pula saya melihat ya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP tidak akan pernah ketemu, akan terus bermusuhan. Entah sampai kapan kita tidak tahu. Yang jelas kalau Pak Jokowi sampai jadi Ketua Umum, ya bergaining posisi Pak Jokowi di politik nasional makin tinggi. Karena setara dengan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Jadi punya bergaining yang cukup tinggi ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Oke, hari nanti kita akan lihat ya, apakah Partai Golkar akan menggelar Munaslup sebelum 20 Oktober atau sesuai dengan jadwal ya, Munasnya di akhir 2024. Kang Ujang, terima kasih banyak waktunya untuk Rumah Pemilu, analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih Kang Ujang. Sami, Mbak Cindy.